Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nofrita Dama, SPD MPD, dosen pada jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat terkait RPS MK Profesi Keguruan yang akan saya gunakan dalam mengikuti praktek mengajar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis mengenai berbagai peran dan tugas guru dalam pembelajaran. Mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi peran dan tugas guru. Mata kuliah Profesi Keguruan ini diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3. Adapun bahan kajian pada RPS ini yaitu konsep umum profesi keguruan, landasan profesi keguruan, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, terus ada kode etik dan sikap profesionalisme keguruan, organisasi profesi keguruan, pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, peran guru dalam pembelajaran, pengembangan konsep profesionalisme guru, kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar dan solusinya. Terakhir, referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu berbagai buku yang relevan dan juga berbagai jurnal hasil penelitian. Demikian penjelasan singkat mengenai gambaran RPS mata kuliah Profesi Keguruan. Baiklah, saya akan mensimulasikan mengajar pada mata kuliah Profesi Keguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Oke, apa kabarnya hari ini, adik-adik? Baik ya, kita ketemu lagi ya, mata kuliah profesi. Oke, kita sebelum ke materi, berdoa dulu ya, dipimpin oleh Keting. Disilahkan Keting. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Oke. Jadi segala sesuatu sebelum kita mulai kita harus berdoa. Saya absen ya. Febri Ahmad. Hadir Ibu. Ziad. Hadir. Nurhalisa. Hadir Ibu. Preti. Hadir Ibu. Rina Riani. Hadir Ibu. Yang tidak hadir siapa? Saya baca semua. Yang tidak hadir siapa? Semua Ibu. Hadir semua? Iya. Yakin hadir semua? Oke, ya. Sebelum kita ke materi berikutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ibu. Oke. Materi sebelumnya terkait tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tentang Ki Hajar Dewantara. Oke, ada yang bisa meringkas atau bisa menjelaskan kembali apa materi tentang Ki Hajar Dewantara kemarin? Oke, silakan Saudari Nurhalisa. Jadi Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki konsep pendidikan yang bertujuan untuk memerdekakan individu dan mengembangkan potensi manusia secara utuh. Berlandaskan nilai-nilai humanisme dan nasionalisme dengan semboyan trilogi pendidikan, yakni Ingarso, Sutulada, Imagia Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya menuntut segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh. Ya, bagus. Beri aplaus dulu untuk Saudari Nurhalisa. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dia punya peran penting di apa? Dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu dikatakan Bapak Pendidikan. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita masuk materi yang berikut tentang peran guru dan tugas guru. Oke, di peran guru dan tugas guru ada sub CPMK-nya di mana mahasiswa mampu memahami peran guru dalam pembelajaran. Oke, berarti dalam
peran guru, berarti ada peran guru, ada tugas guru, dan ada pengertian guru. Oke, siapa yang bisa? Apa itu atau apa pengertian dari guru? Guru itu pendidik, Oke, ada lagi? Pengajar, pembimbing. Apa lagi? motivator. Oke, guru sebagai pembimbing, pengajar, motivator. Guru adalah orang yang mempunyai kualifikasi, cendekiawan, dan kompetensi sebagai agen dalam pembelajaran sehat. Baik jasmani dan rohani. Terus ini lagi, guru adalah pendidik dan tenaga pendidik profesional. Berarti seorang guru dia harus kualifikasinya S1 pendidikan. Selain S1 pendidikan, dia juga harus ikut PPG, profesi guru. Supaya misalnya si Febrianto Ahmad SPD GER. GER di sini bukan penyakit ya. GER di sini dalam artian dia sudah mengikuti profesi guru. Ya. Jadi dia juga ini seperti yang dikatakan tadi. Guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, dan seterusnya. Apalagi kalian mahasiswa pendidikan ya, berarti calon guru. Ya, semester 6 nanti kalian akan turun MBKM. MBKM berarti kalian akan proses mengajar di sekolah, walaupun cuma praktek. Oke, di sini pengertian guru yang berikut. Guru berperan dalam pembelajaran. Maksudnya peran guru dalam pembelajaran. Nah, yang pertama guru sebagai pendidik. Ya, ada yang tahu? Oke. Jadi Jiat. sebagai tenaga pendidik, guru harus bisa dijadikan panutan sebagai bagi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang unggul, misalnya seperti berwibawa, bertanggung jawab, disiplin, dan suka membantu. Iya. Bagaimana dia mendidik siswanya kalau dia tidak punya tanggung jawab, dia tidak seperti yang dikatakan Nano tadi, Jiat, tidak apa? Disiplin. Jadi dia tidak bisa jadi panutan. Terus guru sebagai pengajar, ada yang bisa jawab? Yang bagaimana? Oke. Jadi guru sebagai pengajar memiliki makna guru menjadi jembatan bagi para peserta didik untuk berkembang, mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya dan membentuk kompetensi peserta didik. Oke, di sini guru sebagai pengajar berarti dia berada di dalam kelas. Kalau dia guru sebagai pendidik tidak harus di dalam kelas. Iya. Oke, guru sebagai pembimbing. Berarti guru itu membimbing, bukan membimbing di dalam kelas saja, tapi dia bisa saja membimbing di luar kelas. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Guru sebagai pembimbing artinya guru berperan untuk memberikan bimbingan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Bimbingan itu bisa berupa bimbingan akademis dan non-akademis seperti emosional dan mental. Iya, oke. Itu sebagai guru tidak jauh beda dengan guru sebagai motivator. Berarti guru itu sebagai motivasi. Misalnya nanti Pak Febri akan jadi guru. Pak Febri, gayanya Pak Febri, pembawaannya Pak Febri, cara bicaranya Pak Febri. Dia siswa itu saya termotivasi dengan Pak Febri. Berarti secara tidak langsung dia guru sebagai motivator. Jadi seorang guru kalau suka jadi motivator dari siswanya harus punya pembawaan yang baik. Guru sebagai fasilitator. Bagaimana guru sebagai fasilitator? Oke. Guru sebagai fasilitator yaitu menyediakan sumber belajar dan lingkungan belajar yang mendukung. Iya. Berarti guru memfasilitasi. Baik, ini kan cara memfasilitasi guru, dia belajar dengan menggunakan media, ya kan? Terus guru sebagai evaluator atau evaluasi. Berarti guru mengevaluasi nilai apa? Perkembangan peserta didik, apa lagi? Sikap. Jadi bukan cuma menilai hasil ulangan,
menilai tugas, tapi juga dia menilai sikap siswanya. Guru sebagai inspirator. Nih, ada yang tahu? Yang bagaimana? Oke. Jadi guru sebagai inspirator itu yaitu memberikan inspirasi kepada siswa untuk mencapai tujuan mereka. Oke. Berarti dia memberikan inspirasi ya. Yang bagaimana? Inspirasi itu seperti apa? Salah satu apresiasi kepada siswa apabila siswa itu mendapatkan nilai yang bagus atau sikap yang bagus. Oke. Bagus. Beri aplaus dulu. Yang terakhir, guru sebagai teladan. Di sini guru sebagai teladan berarti sebagai panutan ya? Tapi guru yang mau diteladani, guru yang mau dipanutkan itu yang bagaimana? Yang baik. Bersikap yang baik. Berperilaku yang baik. Tidak melanggar etika, norma. Oke, itu ya kalau peran guru dalam pembelajaran. Paham? Ya, kita masuk ke tugas guru. Selain berperan, guru juga punya tugas. Tugas pertama guru berarti dia mengajar. Mengajar berarti kita berdiri di depan kelas, memberikan pengetahuan, memberikan materi. Atau ada yang bisa menjelaskan yang bagaimana tugas guru sebagai pengajar? Ada? Oke, Santi. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran dan membantu siswa memahami konsep-konsep yang Oke, itu mengajar. Kalau guru sebagai tugas guru sebagai mendidik? Oke. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam membentuk karakter dan nilai-nilai. Iya. Guru itu bukan cuma mengajar, dia mendidik. Karena apa? Di dalam satu kelas ini tidak semua kan siswa yang baik. Ada siswa yang nakal, ada siswa yang pemikirannya agak terbelakang. Jadi itu tugas guru, dia mendidik. Kalau dia mengajar bla 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 selesai materi sudah. Kalau dia mendidik berarti maunya anak didiknya itu menjadi baik dan mampu. Jadi harus dia didik. Kalau cuma mengajarkan selesai materi sudah selesai. Tidak punya urusan guru dengan siswa. Kalau dia mendidik berarti dia punya ada ikatan. Oke, ini guru, tugas guru sebagai melatih. Berarti selain dia mengajar, selain dia mendidik, dia juga melatih. Melatih apa? Keterampilan. Iya, keterampilan. Kalau misalnya ada siswa yang berbakat di bidang tari, di bidang apa lagi? Olahraga. Jadi guru itu melatih, tapi sesuai dengan kompetensi guru juga, sesuai dengan keterampilan guru juga. Kalau kayak saya tidak pintar menari, po jago-jago belajar, mau kasih belajar untuk menari kan tidak? Berarti harus sesuai kompeten ya. Nah, terus di sini tugas guru menilai. Seperti yang tadi, guru apa? Kalau untuk tugas guru menilai, mengevaluasi, iya, mengevaluasi, apalagi memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik. Jadi sebagai menilai kan? Berarti dia bukan mendidik, dia bukan saja mendidik, dia bukan saja mengajar, bukan saja melatih, dia menilai. Yang dinilai karakteristik siswa, sikap siswa, perbuatan siswa, pengetahuan siswa, bukan semata-mata hasil ulangan, hasil tugas, ya. Oke. Yang berikut tugas guru merencanakan. Oke. Siapa yang belum jawab? Ada yang tahu? Yang bagaimana tugas guru merencanakan? Oke, Dian. Menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan menarik. Oke, seorang guru sebelum masuk kelas berarti dia harus ada satu modul. Terus ada apa? RPP. Nah, jadi dia harus sudah rancang. Terus ada media pembelajaran seperti ini kan pakai
LCD atau biasa pakai chart. Oke. Terus ini tugas guru mengelola kelas. Yo, yang mengelola kelas, tugas guru mengelola kelas yang bagaimana? Oke. Oh ya. Guru wajib menciptakan kondisi ruangan belajar agar nyaman dan baik dalam belajar. Oke, Jiat? Jadi sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa. Oke, jadi bagaimana sampai pembelajaran akan berlangsung dengan baik, itu tugas dari guru mengelola kelas. Dia bisa lihat misalnya, aduh aku siswa ini, siswanya saya ini mulai tertidur, siswanya saya ini kayak tidak fokus, tidak bisa menerima. Jadi guru itu harus bagaimana ya? Saya bikin atau saya kasih mereka kuis atau pembelajarannya harus saya bikin bagaimana? Ya. Terus yang terakhir ini komunikasi dengan orang tua. Itu tugas guru. Karena di dalam satu kelas ada siswa yang nakal, ada siswa yang tidak mampu, maksudnya berpikirnya agak lambat. Tugas orang tua di sini. Tugas guru di sini harus berkomunikasi dengan orang tua. Dia bisa saja datang ke orang tua atau orang tua yang diundang. Bu, anak ibu yang bernama ini, kenapa dia malas? Kenapa dia tidak datang ke sekolah? Kenapa dia menerima pelajaran agak lambat? Jadi ada interaksi guru dengan siswa, supaya guru juga paham. Oh iya, ibu dia di sini, dia sakit-sakit, dia begini, dia begini. Jadi itu. Dari kesemua tugas guru ini yang paling berkomunikasi dengan orang tua ini yang paling berat. Karena apa? Ada orang tua yang tidak mau menerima anaknya dikatakan misalnya malas, misalnya dikatakan terbelakang, atau ada juga orang tua yang sibuk, yang tidak peduli dengan anaknya. Mama ada undangan dari sekolah, mama ada ini dari sekolah, papa ada ini, papa banyak kerja, mama banyak kerja, suruh saja ti nenek, suruh saja ti oma. Kan biasa begitu. Ti oma, ti olo datang kamar, iya saja. Sampai di rumah dijelaskan, dia bilang, ya kan? Ya. Jadi itu peran guru dan nanti akan kalian rasakan ketika kalian bakal jadi guru nanti, ya kan? Oke, sampai di situ paham? Paham. Ya, paham betul ini? Ya. Oke. Saya kasih pertanyaan ya. Kalau sudah paham. Oke, siapa yang cepat menjawab? Mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami karakteristik peserta didiknya? Oke, Saudari Preti. Penting bagi guru untuk memahami karakteristik peserta didik karena setiap siswa memiliki latar belakang, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda. Dengan memahami hal ini, guru dapat menyesuaikan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif dan mampu menjangkau semua siswa secara adil. Hal ini juga membantu guru menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan potensi siswa secara maksimal. Oke, baik, aplaus dulu untuk Saudari Preti. Oke, bukannya di sini, di sebelah juga ya. Pertanyaan kedua. Bagaimana peran guru sebagai motivator yang dapat meningkatkan minat belajar siswa, terutama di jenjang pendidikan menengah? Oke, Fitri. Ya, peran guru sebagai motivator sangat penting dalam membangkitkan semangat belajar siswa. Guru dapat memberikan dorongan positif, penghargaan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan siswa. Di jenjang pendidikan menengah, siswa mulai mengalami berbagai tantangan emosional dan sosial, sehingga dukungan dari motivasi dari guru dapat membuat mereka lebih percaya diri, bersemangat, dan termotivasi untuk mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Oke, beri aplaus dulu untuk Saudari Fitri. Ya kan, semakin tinggi siswa itu, jenjang siswa itu, semakin tinggi juga anunya mereka, kenakalan, apalagi pembulian. Karena anak SD saja sudah berani membuli temannya, sudah nakal, apalagi anak SMP, anak SMA.
Lebih parah anak kuliahan, ya. Jadi tugas guru dia harus bisa memotivasi, harus bisa mengarahkan siswanya. Oke, sampai di situ? Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Oke, saya duduk ya. Ya. Jadi izin bertanya Ibu mengenai materi tadi, saya ingin mengetahui bagaimana cara seorang calon guru mempersiapkan diri agar dapat menjalankan peran yang secara optimal di dalam kelas. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, aplaus dulu dong. Tidak kayak guru TK tuh? Oke, bagaimana seorang guru bisa mempersiapkan dirinya agar dapat menjalankan proses pembelajaran? Paling tidak begitu ya. Guru masuk di kelas, dia harus sudah punya persiapan, punya RPP, punya modul, punya perangkat, ya. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran bisa berlangsung, bisa berjalan dengan baik. Supaya bisa siswanya ada interaksi, siswanya bisa paham. Terus jadi seorang guru yang profesional, dia harus jenjangnya harus pendidikan. Seperti saya katakan dari awal, sudah ikut sertifikasi, ya. Harus ya, karena kita kan sekarang ada guru penggerak, guru apalagi penegak, kan macam-macam. Jadi dia bukan saja mengajar, bukan saja membimbing, dia juga harus ikut sertifikasi, ada ikut workshop, ada ikut kegiatan seminar. Itu bukan cuma di dalam kelas. Kalau cuma di dalam kelas lingkupnya cuma kayak di dalam katak dalam tempurung. Apalagi kurikulum sekarang ya, ada Merdeka Belajar dari ke-13, yang kurikulum baru yang tolong diliris atau sudah, ya kan? Oke, sampai di situ paham? Paham. Bikin kelompok, saya mau bikin kuis. Cuman 2 pertanyaan. Di sini kelompok satu menjawab pertanyaan pertama, di sini menjawab pertanyaan kedua. Ini kuisnya. Oke, ini studi kasus. Pertanyaan pertama, bagaimana peran guru dalam mengatasi masalah ini? Terus pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Saya beri waktu 5 menit. Pertama ada model pengajaran, guru yang dari pendidikan faktor ada dua, kayaknya itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Jadi kemungkinan kedua itu termasuk juga pengaruh orang tua atau lingkungan, mengaruhi juga karena baru faktor dari luar lingkungan sektor. Yang memungkinkan kayak mencairkan suasana permainan supaya siswa-siswa tersebut bisa tertarik dan bisa pembelajaran. Jadi di dalam kelas itu kita harus membuat satu rangkaian atau menciptakan media pembelajaran yang benar.
tentang kelas yang tidak spesifik. Oke. Kelompok 1 sudah bisa menjawab? Sudah bisa, Ibu. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kami mendapatkan jawabannya ada 3 poin. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang interaktif seperti sisipkan humor dan pembelajaran untuk mencairkan suasana, menciptakan permainan yang edukatif seperti kuis singkat, dan selanjutnya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Poin kedua adalah memberikan umpan balik dan yang kondusif dan motivasi. Contohnya adalah memberikan pujian atas pencapaian dan memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar. Dan yang poin ketiga adalah melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, berikan aplaus dulu. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, siapa yang akan menjawab? Oke. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kami. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Ada 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu motivasi belajar rendah dan kurangnya minat. Yang kedua ada faktor eksternal, metode pengajaran guru yang menggunakan metode pengajaran yang monoton atau tidak interaktif dapat membuat siswa bosan dan kurang tertarik. Yang kedua ada fasilitas pembelajaran, kurangnya fasilitas seperti buku teks, alat peraga atau akses ke sumber belajar online dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi minat siswa. Yang ketiga ada lingkungan belajar, suasana kelas yang tidak kondusif seperti terlalu ramai atau kurangnya dukungan dari teman sebaya dapat mengganggu konsentrasi dan minat siswa. Dan yang terakhir ada pengaruh keluarga, kurangnya dukungan dari orang tua seperti tidak adanya pendampingan belajar atau fasilitas yang memadai juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, dari studi kasus, dari penjelasan saya, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Ya, sudah mengerti? Sudah. Iya. Berarti intinya di sini tugas guru, peran guru, tugas guru sebagai mendidik, sebagai mengajar, berarti dia harus punya konsekuensi untuk dirinya sendiri. Saya akan jadi guru yang baik, guru yang profesional, berarti harus saya begini. Begitu juga siswa. Masa depan saya akan bagus, masa depan saya akan cerah, berarti saya harus melakukan hal-hal yang baik. Oke, itu saja dari saya untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu insya Allah minggu depan di jam yang sama dengan materi pengembangan profesionalisme keguruan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.